Perasaanku nggak enak, tempat ini terlalu sunyi. Coba kamu lihat sekeliling, bahkan suara jangkrik atau katak pun nggak ada sama sekali sejak kita turun dari mobil. Sepi banget, seperti dalam kuburan. Kalian anak muda dari kota berani sekali lewat jalan ini tanpa permisi di jam-jam keramat seperti ini. Tempat ini bukan tempat bermain. Maaf Pak, kami tidak bermain. Kami cuma numpang lewat, tapi karena udah malam jadi numpang istirahat sebentar. Denger dulu sebentar, ini Bude baru senjat lagi. Apa katanya? Katanya kalau bisa kita jangan sekali-sekali lewat Alas Roban malam-malam begini. Beliau menyarankan lewat jalur kota saja, walaupun agak memutar sih, jauh dan boros bensin. Aduh Nina, Bude kamu itu terlalu berlebihan khawatirnya. Orang tua zaman sekarang kan emang suka nakut-nakuti. Tapi kalau bener gimana? Mending kita lewat jalur lain aja deh. Kalau kita lewat jalur kota, macetnya pasar tumpah, belum lagi lampu merahnya banyak sekali. Kita bisa-bisa baru sampai kota tujuan subuh atau bahkan agak siang nggak sih? Badan bisa remuk semua di jalan. Tahu sendiri kan jok mobil Egi gimana? Iya Nin, lagi pula ini kan mobil Egi kondisinya prima banget. Baru diservis minggu lalu kan Gi? Ya gitulah. Musik di dalam juga aman. Cemilan kita satu kardus penuh. Nggak usah terlalu dipikirkan mitos-mitos selama begitu. Hari gini masih percaya tempat angkor. Yang penting kita nyetirnya hati-hati dan gak ngantuk. Bukan begitu, Sal. Bude itu bukan tipe orang yang suka nakut-nakutin kalau nggak ada alasan jelas. Beliau bilang kalau bulan ini saja sudah ada 2 kejadian mobil tersesat sampai subuh di dalam hutan itu karena nekat lewat tengah malam. Rasanya kok perasaanku tiba-tiba jadi nggak enak ya. Bagaimana kalau kita putar balik aja lewat jalur bawah? Selisih 2 jam lah, nggak masalah kan? Yang penting aman. Udah siap semua, barang-barang udah masuk. Udah kok. Nin, denger ya, tenang aja, malam ini aku yang pegang setir penuh. Aku hafal jalanan Jawa. Alas Roban itu cuma jalan biasa, aspalnya bahkan sekarang udah halus. Yang bikin seram itu cuma omongan orang dari mulut ke mulut yang ditambah-tambahin biar dramatis. Tuh, Egi aja tahu. Selama fisik kita sehat dan gak kosong pikiran, gak bakal ada apa-apa kok. Ayo masuk mobil, makin malam nanti makin mengantuk di jalan. Kok aneh ya, sinyal di tempatku mendadak hilang total. Tadi pas masih di pom bensin luar masih penuh 4 bar. Sekarang malah tulisannya no service. Coba kalian cek HP masing-masing, sama nggak? Paling karena pohon-pohon di luar itu terlalu lebat, Sal. Wajar, daerah hujan perbukitan begini, towernya pasti jarang. Iya bener tuh, HP ku juga sama kok, gak ada sinyal sama sekali. Udah matiin aja dulu datanya, biar baterai kamu gak boros, mencari sinyal terus. Gi, AC-nya bisa dikecilin sedikit nggak? Kok mendadak hawanya jadi dingin gini ya? Iya ya, kenapa jadi tiba-tiba dingin gini ya? Sampai nusuk ke tulang begini. Padahal dari tadi setelannya biasa aja. Ini udah setelan paling rendah Nin. Memang hawa luar aja yang lagi turun. Namanya juga hutan lebat, oksigennya banyak, jadi lebih dingin. Gi, radionya kenapa itu? Matiin aja kalau rusak, suaranya bikin ngilu kuping. Aneh, ini nggak mau dimatikan, tombolnya macet. Terus itu lampu depan kenapa berkedip gitu? Jalanannya jadi nggak kelihatan jelas. Masa lampu berkedip, aku juga bingung. Akhirnya padahal baru diganti minggu lalu. Masa mendadak tegangannya turun sih? Oke, tenang dulu. Kita cari tempat aman buat lihat mobilnya. Mungkin bisa diperbaiki. Astaga, coba lihat ke depan itu. Itu ada orang berdiri di pinggir jalan malam-malam buta begini. Sendirian lagi, di tengah hutan seperti ini. Kelihatannya perempuan, Gi. Bajunya putih begitu. Apa dia korban kecelakaan atau begal ya? Atau mungkin mobilnya mau di sebelah sana? Gi, coba pinggirkan mobilmu sedikit. Kita tanya baik-baik. Kasihan kalau dia butuh pertolongan. Jangan berani-berani berhenti, Gi. Jalanin terus mobilnya, aku mohon. Kenapa? Kalian gak lihat penampilannya kayak apa? Jam berapa ini? Jam 1 malam. Mana ada manusia
normal berdiri menunduk seperti itu di tikungan hutan? Kamu nggak inget cerita-cerita yang aku bilang tadi? Itu bukan manusia. Niko, diam, jangan sok pahlawan. Egi, tolong injek gasnya, sekarang perasaanku benar-benar gak enak sama sekali. Lihat itu, rambutnya panjang sekali sampai ke pinggang, dan dia sama sekali gak bergerak atau bernafas. Ayo jalan Gi, jangan berhenti. Iya, kita jalan terus. Kita nggak usah ikut campur. Egi, awas di depanmu, dia ada di situ lagi. Sialan, gimana bisa jadi begini? Kita tadi udah lewatin dia. Nggak mungkin dia bisa lari ngeduluin mobil kita. Dia nggak berjalan, dia nggak mengejar kita, tapi dia nunggu kita di depan. Kita berputar-putar di tempat yang sama dari tadi. Kita nggak pernah maju dari tikungan tadi. Sudah aku bilang kan dari awal, kita harusnya nggak lewat sini. Gi, putar balik aja. Iya, kita kembali ke gerbang masuk utama yang tadi. Aku nggak mau diteruskan kalau jalannya jadi gila begini. Nggak bisa, di belakang kabelnya hitam pekat seperti dinding. Aku nggak bisa lihat jalan sama sekali kalau mundur. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita terpaksa harus maju terus, mau nggak mau pegangan semuanya. Lihat ini, coba kamu lihat sendiri. Panah birunya berputar-putar sendiri seperti kompas rusak. Lokasi kita berubah-ubah terus setiap detik. Tadi tertulis kita di jalur utama, sekarang malah tulisannya kita ada di tengah-tengah area kosong yang nggak dikenal. Ini aplikasinya yang error atau tempat ini sih yang nggak waras? Coba di refresh lagi Sal, masuk akal sedikit dong. Kita kan tetap berada di atas jalan seaspal, bukan di dalam semak-semak. Sudah, aku udah coba berkali-kali nih kok, nggak ada sinyal sama sekali. Masa GPS bisa ngaco sejauh itu sih? Coba pakai aplikasi peta yang satunya lagi. Jangankan internet, untuk telepon darurat aja nggak bisa. Kalau pikir aku nggak panik apa? Kita terjebak di tempat antah berantah. Udah lewat 1 jam lebih semenjak kita lewat wanita berbaju putih tadi. Harusnya kalau kita lurus aja, kita sudah keluar kota sebelah dari tadi. Tapi lihat keluar, pohon-pohon ini rasanya sama persis dengan pohon-pohon yang kita lewati 1 jam lalu. Kita berputar-putar di dimensi yang sama, Gi. Kita terperangkap. Sialan, ayo dong menyala. Jangan bercanda sekarang. Akinya penuh, bensinnya masih setengah. Nggak ada indikator mesin yang rusak. Kenapa mendadak mati total begini? Kalau kita tertahan di atas jembatan ini sampai pagi, kita bisa gila. Syukurlah demi Tuhan akhirnya ada peradaban juga. Seenggaknya kalau ada orang di sini kita bisa bertanya arah jalan keluar yang benar lewat mana. Permisi Pak, ada orang di dalam. Kok pelan-pelan? Kok warungnya aneh sekali ya? Jangan terlalu takut, daerah kayak gini udah biasa. Kalau warung bentuknya kayak gini juga. Zaman sekarang mana ada warung di jalur cepat pakai lampu teplok minyak begini. Di dalamnya juga nggak ada barang dagangan yang kelihatan jelas, cuma remang-remang aja. Perasaanku nggak enak, tempat ini terlalu sunyi. Coba kamu lihat sekeliling, bahkan suara jangkrik atau katak pun nggak ada sama sekali sejak kita turun dari mobil. Sepi banget, seperti dalam kuburan. Kalian anak muda dari kota berani sekali lewat jalan ini tanpa permisi di jam-jam keramat seperti ini. Tempat ini bukan tempat bermain. Maaf Pak, kami tidak bermain. Kami cuma numpang lewat, tapi karena udah malam, jadi numpang istirahat sebentar boleh. Kalau begitu masuk. Yakin kita mau ke dalam? Aku nggak mau, aku takut. Aku juga sama, perasaanku nggak enak banget dari tadi. Tapi kita juga nggak bisa ninggalin Egi dan Niko di dalam kan? Jadi mau nggak mau kita harus masuk juga. Maaf Pak, kami benar-benar gak bermaksud lancang.
Kami rombongan dari kota mau menuju timur, tapi dari tadi kami merasa jalannya nggak berujung dan mobil kami sempat mogok berkali-kali. Apa kami salah mengambil jalur di percabangan tadi? Kalian gak salah jalan, tapi kalian sudah melanggar pantangan. Pikiran kalian kosong, mulut kalian dari tadi sembarangan bicara dan meremehkan tempat ini. Penghuni di sini nggak suka dengan kesombongan manusia. Di tempat ini, apa yang kalian dengar belum tentu benar, dan apa yang kalian lihat bisa jadi jebakan. Kami hanya ingin pulang ke rumah dengan selamat, Pak. Iya, kami minta maaf kalau sudah salah bicara. Tapi tolong beritahu kami bagaimana caranya agar bisa keluar dari hutan ini sekarang juga. Bawa air itu masuk ke dalam mobil kalian, kunci semua pintu, ikut aja jalan lurus dari depan. Jangan pernah berhenti lagi untuk alasan apapun sampai kalian melihat gerbang pembatas wilayah. Baik, Pak. Dan ingat pesan saya, jika nanti di jalan kalian mendengar suara orang manggil atau suara aneh dari belakang, jangan sekali-kali ada yang menoleh. Baik, Pak. Tetap jalan di depan kalian. Kalau kalian menoleh, kalian akan diikut bersama mereka. Pergi sekarang. Terima kasih, Pak. Kami pamit. Niko, kemari, jangan pergi dulu. Tunggu dulu sebentar. Siapa itu yang memanggil nama aku? Suaranya mirip ibuku. Niko, jangan noleh ke belakang. Ingat kata bapak tadi, masuk mobil sekarang juga jangan didengar. Niko, masuk. Astaga, kamu hampir mati, Niko. Kamu gila ya? Pegang semuanya. Kita pergi dari sini sekarang juga. Itu gerbangnya, lihat di depan. Itu gerbang batas wilayah luar hutan. Kita keluar dari tempat jalan ini. Tolong jangan kurangin kecepatannya, Gi. Tabrak aja kalau ada apa-apa di depan. Pokoknya kita harus lewat gerbang itu sekarang juga. Aku nggak mau terjebak lagi. Astaga, Egi, jangan kurangi kecepatan. Jangan lihat ke belakang. Tolong jangan ada yang melihat ke belakang lewat spion ataupun jendela. Jalani terus mobilnya. Ada apa di belakang, Sal? Jangan bikin aku makin takut. Jangan tanya, pokoknya jangan lihat. Kegelapan di belakang kita, kabutnya seperti membentuk tangan-tangan hitam besar yang mengejar bodi mobil kita. Cepet, Gi, cepet. Kalian harus lihat ini. Aku masih penasaran dengan warung tempat kita berhenti tadi. Aku coba cari titik koordinatnya di peta digital berdasarkan waktu kita berhenti tadi. Lalu aku cek forum internet lokal. Lalu, apa hasilnya? Ada ulasan tentang warung bapak-bapak tadi. Bilang kalau warung itu memang ada, Sal. Tolong, aku butuh kepastian kalau kita berinteraksi dengan manusia. Nggak ada, Niko. Di titik kilometer tempat kita berhenti tadi, menurut peta satelit dan cerita warga di forum, nggak pernah ada bangunan apapun sejak tahun 70-an. Di sana, itu cuma jurang sedalam 30 meter dan hutan jati lebat yang sering jadi lokasi kecelakaan maut. Kalau di sana nggak ada warung, lalu bapak-bapak tua yang bicara dengan kita tadi siapa? Terus air yang diberikan ke aku. Astaga, itu air kuburan. Kita tadi nggak sedang berada di dunia nyata, Gi. Kita sudah mampir ke tempat mereka. Wah, Neng, kalian ini benar-benar beruntung masih bisa sampai di kota ini dengan selamat dan utuh. Iya, Bu. Di alas roban itu, kalau pengendara pikirannya kosong atau melamun sedikit saja, jalannya pasti langsung dibuat berputar-putar seperti labirin oleh penghuni sana. Sudah nggak terhitung berapa banyak mobil atau truk yang masuk jurang karena supirnya merasa jalannya lurus-lurus aja. Padahal di depannya itu tikungan mati. Tapi kami kemarin benar-benar melihat ada yang warung menyala, Bu. Dan ada seorang bapak tua yang memberikan kami air dan memperingatkan kami agar nggak menoleh ke belakang saat ada suara memanggil. Neng, di sepanjang jalur tengah hutan itu nggak ada warung yang buka malam-malam, apalagi lewat tengah malam. Itu namanya warung goib. Warung goib? Maksudnya? Itu cara mereka menyambut tamu yang mereka sukai. Beruntung kalian gak nerima makanan apapun dari sana atau diajak mampir duduk lebih lama. Kalau sampai kalian mengiyakan ajakannya atau makan di sana, kalian gak akan pernah keluar lagi dari hutan itu. Tubuh kalian mungkin ditemukan di dalam jurang beberapa hari kemudian.
Setiap kali angin malam berembus kencang ini, aku selalu merasa terlempar kembali ke malam itu. Aku masih sering terbangun tengah malam karena merasa mendengar suara wanita yang memanggil namaku di area parkir warung itu. Sama kok, semenjak kejadian malam itu aku nggak pernah mau lagi kalau diajak jalan lewat jalur utara kalau sudah lewat jam 6 sore. Aku bilang juga apa, lebih baik kita memutar jalur lewat tol atau jalur selatan sekalian yang ramai. Aku nggak mau menantang maut lagi. Benar, perjalanan malam itu benar-benar mengubah cara pandangku saat menyetir. Sekarang aku sadar di jalan itu bukan cuma soal kondisi mesin mobil kita yang bagus atau fisik kita yang kuat, tapi tentang bagaimana kita menjaga sikap menjaga mulut dan menghormati tempat yang kita lewati. Karena di dunia ini ada batas yang sangat tipis antara dunia kita dan dunia mereka. Dan gak semua hal mengerikan yang terjadi di tengah perjalanan bisa kita jelaskan dengan logika manusia.